Halo guys, selamat datang kembali di channel Indorekor. Channelnya para pecinta balap motor kasta tertinggi di dunia. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar bisa mendapatkan informasi terkini dan terlengkap seputar berita MotoGP. Pembalap Red Bull Gas Tech 3 Pedro Acosta mengamankan finish terbaiknya di kelas Premier setelah merebut posisi kedua di belakang Maverick Vinales pada balapan MotoGP Amerika 2024 di kota. Acosta langsung memimpin pada awal balapan. Setelah menyalip, Vinales kehilangan posisi pertama. Pole sitter melebar di tikungan pertama karena terseret insiden antara Jorge Martin dan Bagnaia. Vinales turun ke posisi 11, sementara Martin merangsak ke posisi kedua berkat manuver galaknya untuk memepet Acosta yang memimpin lomba. Persaingan langsung memanas saat balapan baru memasuki lap ketiga antara tiga pembalap, yakni Acosta, Martin, dan Bagnaia. Martin beberapa kali berhasil menyalip Acosta, tapi pembalap debutan itu tahu caranya mempertahankan posisi di belakang mereka. Marc Marquez mulai mengincar posisi tiga besar dengan membuntuti Bagnaia dari urutan 4. Acosta kemudian disalip oleh Martin. Acosta melakukan kesalahan setelah disalip Martin. Tak sampai satu putaran, pembalap 19 tahun itu sudah turun ke posisi 4. Balapan memanas setelah tiga pembalap di depan, yakni Martin, Acosta, dan Marquez yang silih berganti salip menyalip. Kemudian kembali terlibat pertarungan dengan Marquez. Meskipun pertarungan tersebut berakhir dengan sangat cepat saat Marquez jatuh. Anda tidak dapat membayangkan betapa saya menikmatinya sejak di Moto3. Sayangnya pernah benar-benar menikmatinya seperti itu. Menyalip, meluncur, menyentuh. Itu adalah balapan yang sangat bagus sampai Maverick melewati saya yang kemudian melesat seperti roket. Bagaimanapun, saya sangat senang dengan akhir pekan ini dan tentang cara kerja tim. Pagi ini kami mencoba bagian belakang dengan ban medium dan kami tidak terlalu yakin akan hal itu. Kemarin saat menggunakan ban soft tidak terlalu bagus dan melihat bagaimana orang-orang ini percaya kepada saya dan juga percaya lebih daripada sungguh luar biasa, ucap Acosta. Saya sangat berterima kasih kepada Mobilitas Pirer yang membantu saya seperti itu. Mereka berusaha sekuat tenaga. Saya sangat senang berada di keluarga ini, kata Acosta. Setelah kesulitan dengan cengkraman di akhir sprint race, Acosta ingin menghindari masalah tersebut karena dia menghemat ban sebanyak mungkin. Namun, meski pertarungan memanas dalam prosesnya, Acosta mengatakan memimpin balapan Grand Prix untuk pertama kalinya tidaklah menambah tekanan. Dalam artian, dia sangat menikmatinya. Kurang lebih sama, saya berusaha mengendalikan diri agar tidak merusak ban. Kemarin kami sedikit kesulitan. Ketika Jorge melewati saya mencoba untuk tidak mengalami panas berlebih di bagian belakang atau melakukan hal-hal gila. Segala sesuatu yang Anda lakukan di awal akan membuahkan kepada akhirnya. Saya berusaha untuk tenang dan tidak melakukan hal gila, jelas Acosta. Membahas pertarungannya dengan Marc Marquez, Pedro Acosta yakin dia tahu alasan juara dunia 8 kali itu tersingkir. Umpan yang dia buat sangat bagus. Itu bagus. Saya pikir dia jatuh karena di bagian lintasan ada beberapa bagian yang basah. Sepanjang akhir pekan dia berada di sisi kiri. Tapi bagaimanapun, sangat menyenangkan bertarung dengan para pembalap Danmark. Saya banyak belajar darinya. Dia sangat berbakat, puji Acosta kepada seniornya, Marc Marquez. Pembalap Prima Pramac Racing, Jorge Martin menjalani balapan yang sulit pada seri balap ketiga MotoGP Amerika 2024. Jorge Martin harus menerima kenyataan hilangnya kesempatan untuk melanjutkan tren podium yang sebelumnya enggak terputus. Sejak seri pertama, Martinator hanya mampu finish keempat pada balapan MotoGP Amerika yang digelar di kota. Padahal Martin sempat memimpin jalannya lomba saat balapan masuk lap keempat setelah bersaing sengit dengan pembalap Red Bull Gas Tech 3. Pedro Acosta. Namun, Martin kemudian mengalami kesulitan untuk mempertahankan posisinya. Total ada 4 pembalap yang dapat menyusulnya. Mereka adalah Marc Marquez, Acosta, Vinales, dan puncaknya Enea Bastianini. Itu adalah balapan yang sangat sulit secara fisik.
Akan tetapi, mungkin hasilnya lebih baik dari yang saya harapkan tahun-tahun sebelumnya. Saya lebih mengalami kesulitan di trek ini. Balapannya rumit, para rival sangat sulit dengan Pedro Acosta pada awal balapan, saya kesulitan menyalipnya dan ketika saya berhasil melakukannya, saya melakukan kesalahan dan Pedro dan Mark menyalip saya. Kemudian saya bertahan sebaik mungkin sampai akhir, ujar Martin. 6 lap sebelumnya, ban depan Marquez menyentuh ke bagian belakang motor Martin saat dia berusaha menyalip di tikungan 20 atau tikungan terakhir. Adapun Martin lebih memilih fokus dengan kekurangannya sendiri. Dia mengakui bahwa dia memang kurang cepat untuk bisa bersaing di 3 besar. Selain masalah charter atau getaran yang masih mengganggu, Martin barangkali menyesali strategi memilih ban belakang lunak pada balapan MotoGP Amerika. Sebabnya, 2 pembalap terdepan, Vinales dan Acosta, tampil lebih baik dengan ban medium. Vinales bahkan mampu menang meski harus merangsek dari posisi ke-11. Rupanya, Martin dan timnya lalai untuk mencoba semua tipe ban hingga latihan bebas terakhir. Saya gak punya pilihan lain kecuali memakai ban lunak karena saya tidak bisa berlomba dengan ban yang belum saya uji coba. Akan tetapi, saya dapat melakukan yang terbaik ketika saya sudah berada di posisi pertama dan melakukan kesalahan, mereka menekan saya dan balapannya kemudian jadi rumit. Kami tahu bahwa opsi ban lunak berisiko dan melihat ban medium lebih kompetitif hari ini, jadi kami akan mencatatnya untuk tahun depan, pungkas Jorge Martin. Francesco Bagnaia terpaksa dalam mode bertahan setelah kembali mengalami masalah pada balapan MotoGP Amerika setelah bertarung dengan Marc Marquez, Acosta, dan Martin di awal balapan untuk memperebutkan posisi terdepan pemula. Pabrikan Ducati ini melorot ke posisi kelima saat bendera finish dikibarkan. Finish lebih baik dari 7 detik di belakang pemenang balapan, Maverick Vinales. Bagnaia tidak hanya tidak memiliki kecepatan untuk bersaing dengan Vinales dari Aprilia dan Acosta yang berada di posisi kedua pada paruh kedua kontes 20 putaran. Dia juga tidak dapat memberikan perlawanan kepada rekan setimnya Enea Bastianini dan pembalap Pramac Racing Jorge Martin saat dia kehilangan kontak dengan rombongan terdepan. Pembalap Italia itu membalap dengan ban belakang lunak di Cota, pilihan yang membantu Bastianini merebut posisi ketiga di lap ke-18 usai berhasil menguji daya tahan kompun tersebut saat warm-up. Namun kembalinya masalah getaran ban yang mengganggunya di sprint Qatar berdampak pada akhir pekan di Portugal. Membuatnya gak punya pilihan lain selain mempertahankan posisinya dan balapan saya dimulai dengan baik. Saya merasa baik. Saya berpikir setelah lap ke-6 bahwa saya bisa bertarung untuk meraih kemenangan atau podium. Tapi saya mulai mengalami banyak gangguan, banyak getaran di sisi kiri dan sangat sulit untuk mengatur semua. Saya benar-benar menghancurkan ban di sisi kanan, jadi sulit juga untuk melakukan tikungan di sisi kanan. Jadi saya membalap dalam posisi bertahan setelah 7 lap 6 lap dan itu sangat sulit. Saya mencoba mengatur semuanya, tapi seperti ini yang pasti kami harus memahami situasinya dan menyelesaikan masalah karena ini sangat sulit. Situasinya mirip dengan 2022, di mana pada awal musim saya harus membalap dengan posisi bertahan. Saya percaya tim dan saya percaya pada tim bahwa kami akan menyelesaikan masalah ini. Kami akan berjuang untuk meraih posisi puncak lagi, tegas Bagnaia. Putaran Amerika Serikat bisa dibilang merupakan akhir pekan yang paling tidak kompetitif bagi Ducati di 2024. Saat Vinales bangkit dari grid 11 dan meraih kemenangan menakjubkan. Acosta Tech 3 juga finish di urutan kedua untuk menjadikan Ducati sebagai tim terbaik ketiga. Ketika ditanya apakah dia khawatir dengan masalah obrolan itu mengingat betapa sulitnya memecahkan masalah ini bagi para insinyur, Bagnaia mengungkapkan, aneh karena ini enggak mengalami masalah pada akhir pekan ini, tapi dia benar-benar memiliki masalah sepanjang akhir pekan. Saya merasa baik. Martin cepat, tapi hari ini kami kesulitan. Jadi sulit untuk memahami dengan 3 motor karena Morbidelli masih belajar hingga sulit untuk menempatkannya pada paket yang sama. Kesulitan dengan rem, kesulitan untuk membuat motornya belok. Tapi hari ini sangat cepat dan tanpa masalah saya bertarung untuk menang. Saya bisa bertarung untuk menang hanya dalam 6 lap, dan setelah itu saya mulai kesulitan, pungkas Bagnaia. Juara bertahan Bagnaia berada di posisi kelima klasemen setelah 3 putaran. Awal musim ini terpaut 30 poin dari pemimpin klasemen.
Jorge Martin. Namun, gambaran di tabel klasemen pembalap sedikit terganggu oleh gagal finishnya pembalap 27 tahun itu di Portugal yang disebabkan oleh tabrakan dengan Marc Marquez.